Hewan memang tidak pernah berhenti mengejutkan kita. Terdapat cukup banyak hewan langka yang mungkin belum pernah kita dengar atau bahkan tidak pernah kita sangka keberadaannya. Di Indonesia, terdapat banyak hewan langka yang tersebar ke seluruh wilayah. Salah satu yang terkenal adalah hewan musang. Konon, ada jenis musang yang merupakan bos dari semua musang di Indonesia. Namanya musang binturong. Ya pemirsa Ruang Budidaya Hewan, pada episode kali ini kami akan mengulasnya khusus untuk Anda. Tentu dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang budidaya hewan binturong ini. Jadi, jangan pindah saluran TV Anda, tetap di program Ruang Budidaya Hewan. Assalamualaikum pemirsa, saya Rizky Setiawan sebagai owner dari penangkaran resmi binturong Indonesia yang berada di Jalan Jatibarang, TPA Mijen, Kota Semarang. Dan apa sih binturong itu? Binturong adalah jenis musang yang terbesar dan mungkin di Indonesia ini musang yang dilindungi dengan undang-undang. Dan ada beberapa jenis musang binturong, dan kebetulan ini yang saya bawa adalah baby dari musang binturong Sumatera. Ada dua jenis, binturong Sumatera sama binturong Jawa. Yang saya bawa ini adalah baby musang binturong Sumatera, dan yang dominan abu-abu banyak itu binturong Jawa. Yang membedakan dari binturong Sumatera sama binturong Jawa tersebut mungkin dari dominan warna rambut, warna bulu, dan bentuk tubuh itu beda. Dan kebetulan yang saya bawa ini adalah warna hitam binturong Sumatera, baby binturong Sumatera, dan yang warna abu-abu baby binturong Jawa. Yang bikin saya tertarik memelihara binturong tersebut karena mungkin dia satwa yang eksotik dan mukanya lucu, imut, dan bisa jadi hewan pemeliharaan. Mungkin salah satunya yang membuat saya kagum dengan edar resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, untuk membudidayakan binturong itu memang harus ada sertifikasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Itu memang pasti ada karena binturong tersebut ini termasuk hewan yang dilindungi undang-undang. Binturong atau binturung memiliki bahasa Latin yakni Arctictis binturong. Musang bertubuh besar ini sekilas mempunyai bentuk mirip beruang mini, tapi ada ekornya. Di wajahnya ada kumis yang panjang sehingga mirip kucing. Jadi hewan ini juga disebut dengan bearcat. Uniknya lagi, binatang ini memiliki bau seperti popcorn mentega. Hal ini disebabkan oleh bagian bawah ekor yang akan keluar ketika ia mengibaskan saat berjalan sebagai penanda teritori. Setiap hari binturong bisa makan buah-buahan seperti pepaya dan mangga. Tetapi seminggu sekali ada baiknya diberi makan daging sebagai energi untuk tubuhnya. Binturong memiliki tubuh yang berukuran besar dan ekor yang panjang.
Panjang tubuh binturong sekitar 60-95 cm, sedangkan ekornya antara 50-90 cm. Berat binturong sendiri antara 6 hingga 14 kg, bahkan bisa mencapai 20 kg. Hewan ini sangat pandai memanjat dan melompat dari dahan ke dahan tanpa tergesa-gesa. Ekornya digunakan untuk keseimbangan atau terkadang berpegangan ketika hendak meraih makanan di ujung rerantingan. Binturong juga mempunyai cakar dengan kuku yang tajam dan melengkung, sehingga memungkinkan untuk mencengkeram dahan pohon dengan kuat. Saat ini populasi binturong tergolong sedikit, dikarenakan banyak hutan yang hancur akibat penggundulan dan kebakaran. Untuk cara membudidayakan binturong itu biasanya kami binturong usia 3 tahun untuk binturong Sumatera dan binturong Jawa sekitar 3,5 tahun itu kami bisa mengembangbiakan dengan ciri betina udah keluar birahi, itu sudah kelihatan dari kelaminnya. Si jantan dan si betina itu sudah menunjukkan bahwa benar-benar sudah bisa dikembangbiakan. Untuk pengembangbiakan tersendiri itu kami sepasang jantan betina pastinya kita kembangbiakan, kita pantau. Kalau semisal udah mau kawin terus udah ngeklok, si jantan di atas dan si betinanya di bawah, itu nanti sekitar 2 bulan, 3 bulan lagi kurang lebih si betina kalau sudah ada tanda-tanda puting besar atau mungkin perutnya besar juga, itu si jantan memang harus dipisahkan dari pasangannya supaya nanti anakannya, si jantannya nggak dimakan sama induknya sendiri. Makanya jantannya itu dipisah sama pasangannya itu. Dan nanti waktu udah melahirkan biasanya kami umur kurang lebih 2 minggu kami ada perawatan khusus supaya biar binturong ini jinak total. Itu kita kasih umur 2 bulan kita bisa dari induknya, kita adotin sendiri pakai susu formula. Susu formula itu bebas, yang non laktosa bisa, sama yang ada laktosanya juga bisa. Dan kemudian itu kami beri bubur sun pisang biar supaya nggak mencet pencernaannya. Habis kita kasih susu formula itu biasanya sampai si binturong baby ini sudah mandiri atau makan sendiri, sudah bisa kita latih makan contohnya pisang, buah-buahan, baru kita bisa kasih ke kandang lagi atau ke penangkaran untuk membudidayakan biar supaya ada keturunan selanjutnya. Setelah indukannya tadi itu bisa sampai 4 kali 5 kali untuk melahirkan lagi binturong dengan cara kita sebulan atau kurang lebih 2 bulan itu kita bisa campurkan lagi indukannya yang kita pisah dari yang kemarin-kemarin, itu bisa digabungkan lagi supaya berkembang biak kembali. Untuk induknya binturong sendiri setelah melahirkan biasanya itu anakannya minimal 1 dan maksimal 3. Dalam jangka setahun mungkin binturong itu bisa berkembang biak dan menghasilkan anak itu sekitar 6 atau mungkin bisa lebih. Itu kalau kita beruntung 8. Itu pernah 1 ekor binturong. Dan kenapa itu binturong bisa disebut hewan dilindungi, karena dari perkawinannya, pengembangbiakannya itu ada sedikit kesusahan dalam arti mungkin jangka waktu
dari yang 3,5 tahun baru bisa berkembang biak, dan binturong Sumatera tersebut itu 3 tahun baru bisa dikembangbiakkan usianya. Untuk usahanya melihara binturong baby itu mungkin waktu dipisah dari indukannya, karena belum tentu si baby langsung mau dikasih dot dan dikasih susu formula layaknya manusia. Itu yang susahnya mungkin di situ, dan bisa mengakibatkan kematian baby tersebut. Dari dewasa beranjak makan sendiri mungkin, atau itu paling kesusahannya waktu kita itu melatih matanya. Binturong pasti kadang jarang-jarang binturong bisa langsung makan, bisa langsung beradaptasi dengan manusia, itu jarang-jarang. Makanya kita sering-sering kasih dihandle, diajak berinteraksi, terus dimandiin tiap pagi. Dan mungkin kesusahannya kalau yang dewasa itu mencarikan jodohnya, itu di fase mencari jodoh. Soalnya belum tentu binturong udah jantan sama betina itu mau jodoh, belum tentu. Soalnya ada kejadian kalau binturong itu mesti ada luka, dia bertengkar jantan sama betinanya karena memang belum jodoh. Makanya itu kita harus mewaspadai benar-benar waktu perkawinan, soalnya jantan betina belum tentu jodoh. Ketika masa hamil itu si betina memang benar-benar kita waspadai supaya nanti biar anakannya tidak dimakan oleh induknya sendiri atau kanibal. Sering kejadian itu terjadi. Untuk perawatan dari binturong itu memang sangat mudah. Kalau perawatan semisal makannya itu bisa buah-buahan seperti pepaya, pisang, dan tambahan protein, cat food, dog food, layaknya kita itu memelihara kucing, anjing di rumah. Dari untuk usia binturong tersebut itu kalau dari alamnya itu sekitar 30 tahunan lebih. Berhubung kami dari penangkaran mungkin bisa lebih karena kita memang benar-benar dirawat, makannya yang masih fresh. Terus kalau semisal sakit ada vaksin atau buku itu panduan dari dokter, cara-cara atau perawatan yang baik dan benar tentang binturong. Untuk cara perawatan untuk kandangnya mungkin kandang yang buat penangkaran itu kami sekitar kurang lebih 3 meter kali 3 meter luasnya, dan ini untuk perkembangbiakan dan untuk persembunyian si betinanya ketika waktu hamil. Dan mungkin kalau semisal kandangnya kita kotor atau mungkin itu sering banyak penyakit, seperti mungkin nggak nafsu makan berkurang, atau mungkin kurang lancar, kotorannya lembek. Itu kalau misal ada tempat lembab, banyak lalat, cepat sering nggak disemprot atau dibersihkan, itu nanti bisa menimbulkan berbagai banyak penyakit. Mengobatinya kita itu ada yang namanya dokter khusus untuk menangani penangkaran binturong di penangkaran kami, gitu. Jadi kita memang percaya dari perawatannya, pengobatan si binturong itu kepada dokter yang bertugas di penangkaran. Untuk obatnya sendiri, pengobatan binturong itu tidak bisa sembarangan atau kita beli di warung terdekat, biar gampangnya nanti malah bisa tambah parah penyakitnya. Kalau kita nggak dipasarkan ke dokter, lebih baiknya dan lebih pastinya kita ke bawah dokter. Kalau misal binturong itu ada penyakit apa, pasti dokter sudah tahu obatnya yang pas, yang tepat untuk si binturong tersebut.
Budidaya binturong ini bermaksud supaya eksistensi hewan ini akan terus ada, tentu dengan izin yang berlaku, serta budidaya yang memadai. Meski populasinya semakin menurun, tapi binturong adalah jenis satwa arboreal yang bisa hidup di atas pohon dan tinggal di kawasan tropis. Mereka bisa menghabiskan waktu di kanopi pepohonan hutan, bahkan tidur di atas pohon. Budidaya binturong muncul salah satunya adalah karena perawakan satwa ini sangat eksotis dan perilakunya sangat baik. Cara pemeliharaan atau perawatannya itu memang kita benar-benar konsisten, dalam arti kita menjaga kebersihannya si binturong dengan dimandikan seminggu 2 kali atau mungkin bisa sebulan 3 kali 4 kali juga bisa, pertama makannya. Terus untuk pengembangbiakannya memang benar-benar dipastikan si binturong itu udah benar-benar dewasa dan siap untuk dikembangbiakan. Tuh, nah sini sudah dibiarkan ini umur sekitar 3,5 tahun. Untuk pemirsa yang ingin membudidaya binturong, yang pertama binturong tersebut memang benar-benar dari hasil penangkaran dan resmi dan itu memiliki sertifikasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kedua itu dipastikan kandangnya memang layak ukuran kurang lebih 3 meter kali 3 meteran, dan yang terakhir itu pasti kebersihan kandang dan pakan selalu ganti tiap hari, buah yang harus fresh. Harapan untuk binturong Indonesia itu untuk melestarikan kelangkaan jenis binturong dan menjadikan binturong itu sebagai hewan pemeliharaan layaknya anjing, kucing, dan kelinci, dan menjadikan binturong sudah bersertifikat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, bisa mengikuti media-media akun desa, dan mungkin bisa juga kontak nomor WhatsApp 081 228 676 200 atas nama Rizky Setiawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, itulah tadi ulasan mengenai musang binturong. Semoga semakin menambah wawasan Anda
Dan jangan lupa, saksikan terus Ruang Budidaya Hewan episode lainnya. Sampai jumpa!